Saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Memon? Alhamdulillah kabar baik ini Ustaz. Semangat Bang ya. Tetap semangat. Ya, ini Ustaz sangat menarik. Kita masih membahas seputar tentang ekonomi Islam ya. Iya. Namun kali ini mengenai mudharabah. Ya, mungkin ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui apa itu mudharabah. Ya, baik. Terima kasih Bang Memon. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Mudharabah itu merupakan salah satu akad pembiayaan yang dilakukan di institusi keuangan syariah. Bukan berarti mudah dan rebah. ini salah ya pemahaman. Mudharabah itu dinamakan dengan qirat, yaitu pembiayaan di mana si A itu memberikan modal 100% dan si B itu sebagai pengelola modal. Nah, ini konsep dasarnya. Contoh yang paling gampang, Bang Memon punya uang, saya mau berusaha. Nah, saya datang ke Bang Memon, Bang, modalin saya Bang. Nah, modal 100% dari Abang berikan ke saya, itu dinamakan dengan mudharabah. Tanpa ada modal dari saya apapun, saya cuma hanya pengelola yang bekerja dengan modal yang Abang berikan. Berarti istilahnya investasi begitu juga ya? Ya, investasi, tapi itulah uniknya dan asiknya di dalam Islam. Nanti kalau misalnya saya punya modal sedikit aja, itu bukan mudharabah namanya. Nanti udah namanya musyarakah. Kita akan bahas nanti yang ke depan. Tapi di sekarang kita akan membahas tentang mudharabah. Nah, konsep mudharabah itu adalah konsep yang paling luar biasa dalam tataran pembiayaan. Nah, kenapa? Disinilah letak tolong menolong, ta'awun, ada solidaritas. Nah, ini sebenarnya konsep bagaimana pertumbuhan perekonomian itu di sektor yang real. Sekarang apa? Karena seseorang itu, misalnya Abang datang orang minta modal sama Abang, kalau orang nggak kenal berani Abang kasih modal? Tidak. Tentu kita mempunyai beberapa alasan untuk kita dapat memberikan pembiayaan tersebut. Ini yang paling utama yang harus menjadi perhatian di dalam tataran bagaimana mengaktualisasikan konsep mudharabah ini dalam pembiayaan baik itu di lembaga keuangan syariah maupun di koperasi syariah. Berarti kalau demikian apa yang lebih menarik ya bila dibandingkan mudharabah ini dengan sistem konvensional lainnya lah yang bisa kita katakan. Bagus sekali, menarik sekali. Pertama sekali, di saat mudharabah ini kita aktualisasikan, ini sesuai dengan fatwa MUI nomor 04 DSN MUI tahun 2000. Nah, di situ MUI sudah memberikan sebuah legacy, ya, sebuah keabsahan, ketentuan bahwasanya apabila kita melakukan akad seperti ini maka itu dibenarkan. Maka kita berpatok kepada fatwa ulama. Ini yang pertama yang menjadi landasan kita di saat kita bermuamalah dengan konsep mudharabah. Nah, satu kelebihan yang pertama sekali, kita sudah terlepas dari unsur yang dinamakan dengan ribawi tersebut. Kenapa? Karena di situ para ulama sudah mensyaratkan beberapa hal. Pertama, misalnya ada modal, ada yang mengelola, ada yang pemberi modal. Nah, bagaimana hasilnya itu disepakati bersama. Nah, inilah yang dinamakan dengan fleksibilitas di dalam Islam. Ya, sehingga di dalam konsep mudharabah ini kita betul boleh bersepakat. Boleh bersepakat berapa keuntungan yang akan kita bagi. Dan bagaimana kalau seandainya kerugian itu akan kita alami. Contoh misalnya sekarang, Abang kasih modal kepada saya. Saya mau jualan, ya kan? Saya perlu modal 10 juta. Berapa tingkat keuntungan? Tingkat keuntungan katakanlah dalam 1 bulan saya bisa meraih keuntungan dengan modal 10 juta itu 4 juta. Abang minta berapa bagi hasilnya? Ya, berarti ada kesepakatan. Ada kesepakatan. Nah, kesepakatan ini yang dinamakan dengan tingkat keimanan kita. Kalau misalnya ada orang misalnya di waktu ditawarkan seperti itu dia minta lebih banyak. Alasannya kenapa? Ya, saya kan yang punya modal. Seperti itu. Saya harus dapat lebih banyak. Nah, sedangkan di dalam Islam itu mempunyai etika-etika. Kita sudah mempunyai uang lebih, kita berikan modal kepada orang lain, tentu
kita harus berlapang dada. Kenapa? Orang yang kita tolong itu adalah orang yang memang membutuhkan kepada modal. Sehingga apa? Sehingga dia bisa menghidupkan keluarganya. Sehingga dia bisa memberikan kesejahteraan kepada keluarganya. Sehingga keluarganya itu bisa beribadah kepada Allah dan kepada Rasul. Bisa taat kepada Allah dan kepada Rasul. Ini sebenarnya starting point. Niat kita itu untuk menolong orang itu apa? Nah, bukan hanya sekedar untuk meraup keuntungan, akan tetapi ada sesuatu yang memang tersembunyi di balik niat kita, yaitu kita bisa menolong orang lain dan orang lain bisa beribadah kepada Allah dengan nyaman. Sehingga kita tidak akan pernah tidak akan pernah enggan untuk menolong orang, Bang. Walaupun misalnya keuntungan yang dibagi itu lebih sedikit. Kenapa? Semakin besar keuntungan yang kita share kepada orang lain, berarti semakin besar sedekah kita. Ya, berarti bukan saja keuntungan yang dipikirkan ya. Bukan. Berarti masih harus ada tentunya membantu ya, saling tolong menolong terhadap orang lain. Maka dari itu, Ustaz, kalau kita melihat kenapa para pemilik modal kurang tertarik dengan yang namanya mudharabah khususnya di daerah kita. Betul, karena tingkat keimanan itu lagi pengaruhnya. Mudah-mudahan mereka yang mempunyai kelebihan uang mendengarkan siaran kita di Pro 1 ini. Supaya apa? Supaya ini adalah sebuah investasi memang yang paling nyata. Di saat kita memberikan pembiayaan kepada orang yang kita kenal, ya kan? Orang yang misalnya dia sering salat ke masjid, punya usaha, apalagi misalnya dia janda, misalnya kan, punya tanggung jawab, ya kan? Beri modal kepada dia supaya apa? Dia bisa menafkahi anak-anaknya. Sehingga pada saat dia bisa menafkahi anak-anaknya, bisa mencari rezeki untuk anak-anaknya, dan anak-anaknya tersebut bisa beribadah kepada Allah dengan bantuan modal kita, itu akan mengalir pahalanya. Nah, akan mengalir pahalanya kepada siapapun yang kita berikan. Bayangkan kalau seandainya anaknya bisa sekolah S1, S2, bisa melanjutkan pendidikan, dan dia bertambah keimanannya dengan biaya modal yang kita berikan kepada orang tuanya, maka itu akan mengalir semuanya pahalanya kepada kita yang memberi modal. Karena ini adalah the real investasi. Nah, hari ini semuanya kita mengkalkulasi dengan pendapatan dunia, dengan nilai-nilai ekonomi kapitalis. Sehingga apa? Apabila kita mendapatkan keuntungan yang sekecil-kecilnya, itu bukan keuntungan. Ini paling bahaya. Kenapa? Karena kita sudah disuntik ya dengan dengan doktrin ekonomi konvensional, itu mulai dari kita kecil sampai dengan besar. Padahal di dalam bahasa Aceh itu kan ada istilah blos kurung publos siplu, ya kan? Dalam rung nalaba. Bagaimana maksudnya dalam rung nalaba? Dan itu dalam bahasa orang Sawang, it doesn't make sense katanya ya. Orang Sawang bilang, nggak mungkin, masa beli 9 bisa dijual 10? Tidak mungkin. Tapi itulah yang dinamakan dengan kekuasaan dari invisible hand, dari kekuasaan yang dari kehendak Allah. Kita bisa saja bersedekah, membeli 9 dan bisa menjual 10. Kenapa? Karena ada pertolongan dari Allah. Ada sebagian orang yang akan membeli barang dagangan kita, akan membantu usaha kita, dikarenakan apa? Karena Allah menggerakkan hati mereka untuk membantu kita, untuk membeli produk kita. Iya, berarti lebih dikedepankan ini untuk orang-orang mungkin yang memang beriman terus rajin beribadah. Jangan tentunya mudharabah dengan orang yang tidak jelas, mungkin bisa dikatakan imannya kurang. Betul. Itu salah berarti. Ya, bukan salah. Kita harus melakukan beberapa tahapan. Beberapa tahapan ini yang kita ingin sarankan. Kenapa hari ini pembiayaan Senin yang lalu kita membahas tentang murabahah. Murabahah itu merupakan primadonanya. Semua lembaga keuangan itu memberikan pembiayaan murabahah. Kenapa? Karena itu gampang. Apalagi ada sebagian kecil perbankan syariah itu yang hanya memberikan pembiayaan murabahah itu kepada PNS karena modalkan SK. Itu paling bahaya. Karena aman gitu. Karena aman gitu. Zero risk katanya, nggak ada resiko. Nah, sekarang hari ini mindset ini harus dirubah oleh orang bankir. Nah, jangan menamakan bank Islam tapi bankirnya tidak Islami, mindsetnya tidak Islami. Jadi mereka harus merubah mindset. Yang pertama sekali, ya seperti Bang Maimun bilang, jangan berikan kepada orang yang tidak beriman. Caranya bagaimana? Ajak mereka, edukasikan mereka. Misalnya sekarang ada orang yang ingin mendapatkan pembiayaan mudharabah. Ada berapa orang? 10 orang. Ayo kumpulkan mereka, ikuti pelatihan tentang muamalah. Ikuti.
panggil ustadz misalnya, undang Ustadz Damanur, misalnya seperti itu. Berikan pencerahan, apa yang maksud dengan muamalah, kenapa harus mencari rezeki. Ini semuanya harus ditransfer knowledge. Sehingga apa? Dalam beberapa pertemuan kita akan melihat ada orang yang serius untuk mengikuti pertemuan ini. Kalau dia serius, ya kan, ingin berubah, ingin hijrah, dia akan tetap. Kenapa? Karena ini adalah pengawasan melekat, bukan dari Bank Indonesia, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia tidak akan pernah lari. Kalau memang orang sudah mendapatkan nikmat keimanan, tanggung jawab uang itu amanah dari Allah, maka dia tidak akan pernah lari. Maka perlu proses-proses yang memang harus dilakukan, bukan seperti membalikkan telapak tangan. Kenapa hari ini hasil penelitian semuanya, BOPO, ya kan, KAR, semua NPL itu semuanya berpengaruh negatif terhadap probabilitas pembiayaan di perbankan syariah. Kenapa? Dikarenakan memang dana yang terhimpun yang begitu besar itu tidak sanggup disalurkan oleh pihak perbankan. Sehingga apa? Sehingga tidak ada produktivitasnya. Sehingga keuntungan yang diraih oleh perbankan syariah itu sedikit, bahkan negatif. Kenapa? Karena mereka tidak berani menyalurkan. Kenapa tidak berani menyalurkan? Dikarenakan mereka tidak membuat sebuah skema pembiayaan yang secara sistematis. Contoh misalnya tadi saya sarankan, bank-bank syariah yang mau menyalurkan produk mudharabah, maka mereka harus mengikuti siapapun peserta calon yang akan diberikan modal itu dengan pengajian misalnya 16 kali pertemuan. Sekali nggak datang coret. Itu seperti itu, salah satu kriteria yang memang bisa kita, istilahnya ini kan transfer knowledge. Nggak semua orang mendengarkan RRI misalnya, tapi mereka harus menerapkan tahapan-tahapan sehingga apa? Sehingga yang salah itu bukan syariahnya, yang salah kita dalam mengapply syariatnya itu. Syariat Allah itu sudah sempurna. Saya kira itu. Berarti harus benar-benar memilih orang-orang yang biar tidak salah. Sehingga kalau orang yang salah nanti akan mengalami kerugian tentunya. Ya, pasti. Dia akan lari, dia tidak takut. Jangankan dia takut sama manusia, sama Allah saja tidak takut. Nah, bagaimana dia mungkin bisa akan akan amanah ya, sama manusia, sama Allah saja dia tidak amanah. Baik, karena waktu kita tidak banyak Ustadz. Jadi untuk para pemilik modal ini, bagaimana langkah-langkah yang baik untuk diberikan modalnya kepada orang yang membutuhkan, khususnya tadi dengan sistem mudharabah ini? Ya, pertama sekali bagi orang yang mempunyai kelebihan, mereka itu harus mengkrit dalam artian sebuah investasi yang memang bisa menjadikan amal jariah. Contoh misalnya dia mempunyai modal yang banyak, dia harus bisa misalnya investasikan dalam hal misalnya dalam bentuk mudharabah ini, dia kelola dalam bentuk kepada orang yang memang membutuhkan. Contoh yang paling gampang, di salah satu desa, banyak desa katakanlah di Aceh Utara, itu ada memang kesulitan air bersih, air untuk persawahan. Kenapa tidak ada orang yang mau menginvestasikan, ya kan, misalnya katakanlah untuk air di persawahan tersebut. Nah, dia bisa menginvestasikan sumur bor, ya kan? Dan sumur bor itu bisa dikelola secara baik untuk beberapa puluh hektar, dan dari hasil sawah tersebut nanti akan diberikan misalnya beri modal awal untuk para petani sawah, dan setelah itu dia akan membeli gabahnya dan akan menjual kembali kepada masyarakat. Ini salah satu yang harus dibina oleh orang-orang yang mempunyai kelebihan modal. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya seperti ini tidak dilakukan, ya kan? Itu agak sulit. Bahkan sekarang kita melihat beberapa orang-orang yang ingin menjadi pimpinan daerah, mereka itu lebih kepada seremonial dalam hal membantu. Padahal kalau misalnya dia mengelola dengan baik saja, katakanlah dia kebutuhan untuk kartu nama aja sampai 1 miliar nanti misalnya. Kenapa dia tidak mengelola dengan baik? Uang 1 miliar itu yang jelas memberikan manfaat kepada masyarakat, dan itu akan mendapatkan dampak perekonomian yang jelas. Nah, misalnya contoh yang paling gampang, ada perkebunan jengkol misalnya di Aceh Utara. Kenapa tidak dikelola misalnya seperti itu? Dia membeli dari petani dengan baik, dengan harga baik, lalu dia menjual dan dia mengolah misalnya hasil produk itu dalam bentuk keripik, dalam bentuk apa saja. Dan itu dikelola oleh masyarakat, dan dananya itu bisa dibagikan dalam bentuk mudharabah. Nah, yang perlu sekarang ini adalah kerja keras. Dan Rasul sendiri yang mengatakan tidak ada rezeki itu yang didapati dengan berjudi. Rezeki itu harus dicari dengan sektor perdagangan, dengan sektor bisnis. Kenapa? Pintu rezeki itu dibuka, kata Rasulullah SAW,
100% rezeki, 90%-nya itu dari bisnis. 10% kita rebutan. PNS, yang PNS semua rebutan di situ. Tapi kalau sektor bisnis itu merupakan keberkahan rezeki itu yang ada di situ. Berarti harus benar-benar diberikan ya, didampingi para masyarakat. Ya. Bukan hibah gitu ya. Kalau bukan. Kalau hibah nanti akannya lain lagi. Iya. Baik, Ustaz, yang terakhir ini apa yang ingin Ustaz sampaikan dengan tema kita mudharabah ini? Ya, mudharabah itu adalah sebenarnya ajang untuk kita menjalin silaturahim dengan umat Islam agar perekonomian kita itu bangkit. Kenapa? Semakin banyak kita mengenal orang dan kita semakin berani untuk memberikan investasi kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Sehingga apa? Sehingga kita tetap terus bekerja, dan bekerja itu adalah ibadah yang memang harus kita lakukan. Semakin besar ibadah, semakin besar pekerjaan yang kita lakukan, maka semakin besar pula ibadah yang akan kita raih pahalanya. Saya kira demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih atas kehadirannya Ustaz Damanhur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar